ini fenomena budidaya bonsai ini kan terutama di Jogja aja udah sangat-sangat apa lahannya Menjamur, ya. luas, menjamur itu gimana Pak Koko melihatnya? Ya itu kalau saya lihat memang ya ini pendapat saya kan kalau kita lihat perjalanan bonsai di Indonesia sebelum pandemi itu orang bermain bonsai relatif orang-orang yang udah berusia dan orang mapan. Terus ya menjamurnya mulai pandemi itu anak-anak muda semua mulai suka bonsai. Itu untuk dunia bonsai bagus ya, tapi kalau kita bicara di permasalahan perdagangan bonsai itu dampaknya terasa sekarang ini. Karena mereka mulai berbudidaya itu pada saat pandemi itu relatif masa-masa itu. Sekarang mereka udah mereka kan money oriented. Jadi memang tujuannya ya selain hobi iseng-iseng berhadiah menghasilkan. Dan target menghasilkan tuh kita kalau mau jujur hampir semua pemikirannya seperti itu. Pada saat mereka saat ini merasa bahwa, dan ini lagi sih anak muda kan pemikirannya relatif instan, jadi mereka berupaya bagaimana membuat bonsai yang udah siap jual dalam jangka waktu nggak lama. Kalau kita dulu kan budidaya bonsai itu lahan bonsai kita jangka panjang dan relatif ya L ke atas lah, besar gitu. Sekarang anak-anak muda itu dan dicari jenis yang relatif mudah, cepat, sehingga akhirnya cuma beberapa jenis yang populer. Dan kenyataannya di dunia bonsai diapresiasi juga oleh orang-orang sehingga mereka mendapatkan pasarnya. Awal-awal menggembirakan buat anak-anak muda itu karena menghasilkan, tapi belakangan ini pada saat mereka udah berjalan 3 tahun 5 tahun udah pada panen semua, sehingga hukum ekonomi karena terlalu banyak produk daripada permintaan, akhirnya mereka beberapa jual dengan harga murah, sehingga ya dampaknya sekarang ini kayaknya bonsai menjadi suatu hobi atau barang hobi yang kurang diperhitungkan, ya maaf kayak dianggap remeh, hobi murah jadi seperti itu. Dan itu kita nggak bisa ngelak karena udah ya memang seperti itu pasarnya kan. Berarti karena faktor akhirnya tersedia di pasar banyak gitu ya? Iya, yaitu hukum ekonomi itu. Banyak produk daripada demand, otomatis produsennya bersaing, asal kembali modal, asal laku, akhirnya kan harganya rusak. Dan konyolnya lagi, relatif penggemar baru banyak ya, tapi mereka juga arahnya bukan mencari pohon yang kualitas. Jadi karena mereka juga mungkin baru-baru belajar, oh ternyata ini pohon yang terjangkau, kalau saya nggak suka nggak rugi terlalu banyak ya, dan sebagainya seperti itu ya. Jadi mereka akhirnya mencari pohon yang ya medium ke bawah pada untuk ukurannya. Iya, makanya kalau kita bilang pasar bonsai medium ke bawah itu benar-benar udah jenuh, iya. Makin hari ya kita sebagai pemain bonsai ngelihatnya kok kayak begini. Karena orang bikin massal, target waktunya juga relatif pendek, itu akhirnya
muncul jenis-jenis yang apa namanya, yang itu juga akhirnya ya Pak. Iya, jadi jenis-jenis yang relatif apa pertumbuhannya cepat. Pengerjaannya juga yang menurut mereka ya sebenarnya bonsai dalam hal ini kan, ini maaf ya pendapat saya pribadi ya, kalau kita bicara bonsai kita nggak bisa lepas daripada proses berkaryanya. Proses berkarya itu yang namanya bonsai itu harus lama, karena bahasanya bonsai itu kan miniatur pohon fenomena yang di alam yang kita pindahkan dalam suatu wadah, dalam ini pot ya. Nah, itu kalau kita mengerjakannya ya bahasanya instan, jangka pendek, yaitu masih handicraft ya, bukan bonsai ya. Masih pekerjaan tangan, karena bonsai itu nggak bisa lepas dari waktu, karena unsur ketuaan apa segala itu, apalagi pengerjaannya dengan tahapan-tahapan kriteria bonsai yang benar, itu nggak bisa cepat. Kalau cepat tuh melawan hukum alam, udah ya secara harafiah nggak memenuhi penalaran ini, nggak, karena ya memang ada teknik ya, macam-macam teknik etching ya supaya kelihatan tua ya. Tapi ya, kalau kita ngerjain pohon tahapan, jadi dari batang utama, cabang yang makin ke ujung ke arah tajuk itu makin mengecil, itu nggak bisa instan. Tapi ya ini maaf, masih nggak banyak yang tahu yang seperti itu. Jadi terutama orang awam menganggap pohon itu ukurannya seberapa, kelihatan udah tajuk-tajuk, udah rimbun, dianggap harganya sama. Itu konyol ya. Jadi ya mereka cuma tolak ukurnya, akhirnya ikut pameran, dapat penghargaan, oh itu yang bagus itu, yang bisa naik. Tapi yang nggak pernah ikut pameran, meskipun karya itu bagus, karena nggak ada ya, apresiasi dari penjurian, mereka banyak yang apresiasinya belum nyampe, memang nggak ngerti ya kan, sehingga dianggap harganya sama ya. Sesuai kayak waru apa sekarang kan memang ya, karena yang dibudidaya itu kan saya lihat apa seperti waru, sancang, anting putri. Nah itu akhirnya itu bisa jadi tren gitu loh Pak. Maksudnya sekarang lagi rame waru, sekarang lagi rame sancang gitu. Itu iya, karena relatif pengerjaannya cepat ya. Dan dengan apa teknik etching itu, teknik untuk menuakan pohon itu, batang digores-gores, di memarin, dipukulin apa dengan berbagai cara, memang bisa. Tapi secara komposisi apa yaitu yang dibilang tahapan itu, ada ruang-ruang, dimensi isi dan sebagainya, kriteria bonsai sebenarnya tidak memenuhi, sehingga ya karya yang seperti itu ya ada yang nyebut bonsai, tapi kalau saya pribadi belum bonsai, karena bonsai itu mengeluarkan wibawanya, mengeluarkan taksunya itu kalau pohon itu udah tua, udah kompak daun, udah mature lah, udah matang. Artinya kalau misalnya yang relatif cepat kayak waru, sanjang, mungkin anting putri seperti itu, walaupun mungkin kelihatannya matang misalnya dalam tanda kutip, sebenarnya menurut Pak Koko belum gitu. Yang paling sederhana kan beberapa waru itu kan juga udah dibonsai lama. Iya. Anting putri juga. Udah, ya. Terutama kalau kita lihat secara kasat mata sendiri-sendiri, kita kadang-kadang memang nggak bisa bedain. Tapi kalau udah dijajarin sama pohon yang tua, kelihatan kayak anak-anak dengan bapaknya atau dengan kakeknya. Jadi, tetap kelihatan. Iya, rasa ya itu bahasanya, rasa ya.
Nah, kalau misalnya Pak Koko sendiri untuk patokan matang itu dari mananya Pak? Tahapannya Pak? Karena yang rasa tadi juga kan susah ngukurnya juga ya Pak. Iya, kalau kita bicara itu kan rasa itu kan timbul dari nurani ya, yang jujur ya. Iya. Jadi memang ya sama lah, rokok ini rasanya gimana kita nggak bisa kalau Iya. ada orang yang suka merek ini, oh enak merek ini, enaknya di mana, nggak bisa sama. Jadi itu rasa, dan tiap orang secara mindset yang beda-beda, tingkat apresiasinya ya. Kalau kita bicara lebih mendalam, berdebat, cari musuh. Karena masing-masing punya tiap pendapat. orang punya ya standar sendiri. Nah, terus yang Pak Koko bilang kalau dijajarin yang tua tadi sama yang muda mungkin kelihatan sama-sama. Paling kelihatan batang. itu di ini apa, di batang. Batang. Karena kalau pohon itu tua matang, berarti kan dia lama di pot. Pohon yang lama di pot, dipelihara terus di pot dengan sekali-sekali buang akar apa segala, itu ada keseimbangan antara yang di dalam tanah dengan yang di atas, sehingga dari batang itu kelihatan menipisnya kambium, karena dari waktu yang lama akhirnya ada keseimbangan seperti kalpataru atas bawah ya, yang seperti itu. Kalau itu benar-benar ya itu bahasanya balance itu. Kalau keseimbangan itu udah ketemu, yaitu harmoni. Harmoni itu kan ya udah puncak keindahan. Karena selama ini kan kita ngomong tentang kematangan itu akhirnya kayaknya nggak adil ya Pak. Misalnya kita ngomong matang itu udah sampai cucu ranting misalnya. Padahal ada jenis tertentu yang nggak bisa ke sana. Yang nggak bisa ke sana, atau yang cepat. Misalnya yang cepat nyampe sana, ada yang lama sekali prosesnya. Terus nanti akhirnya harganya dianggap sama juga tadi. Tadi saya bilang kan nggak masalah ke tajuknya kan. Ke karakter batangnya kan. Dari karakter batang itu dia kerak-keraknya banyak, menipisnya kambium itu, mengkerutnya apa kulit kambium di batang itu menunjukkan ketuhanan pohon menurut saya ya. Tapi nggak bisa disalahin juga Pak, misalnya kita ngomong, kalau saya kadang nyaranin ke teman-teman yang baru mulai ya biasanya ya cari yang pertumbuhannya cepat, cari yang supaya proses tahapan itu lebih cepat. Itu gimana Pak Koko melihat? Ya itu nggak masalah, karena tapi kan ya sekarang gini ya, kalau kita bicara akhirnya tadi awalnya kan kita bicara masalah perdagangan. Masalah perdagangan itu uang itu kan nggak bohong. Jadi kalau yang bicara untuk seneng-seneng, untuk bereksperimen, berkarya, oke. Tapi kalau kita mengharapkan, oh ini harganya sama dengan pohon yang tua karena bentuknya relatif hampir sama dan sebagainya, itu kan nggak bisa seperti itu. Karena tetap yang waktunya lama itu nggak bisa bohong gitu. Untuk mereka yang tahu, yang punya apa ya, biasa lihat pohon yang ya sering-sering main ke pameran itu. Dan harusnya lebih mahal juga gitu Pak. Yang tua beneran. Iya, bahkan ada beberapa pohon ya reposisi atau dan sebagainya, atau pemilik lamanya bosan pohon itu terbengkalai, terus ada perbaikan apa dirawat lagi yang seperti itu. Tapi karena karakter batang utama itu udah tua, relatif ya nggak lama untuk kita nampilin. Kan kadang-kadang ada salah perawatan ya, ada cabang yang mati, yaitu proses alam. Proses alam itu yang ya beberapa orang ya anggap aja seniman bonsai, mereka yang berpegang dengan pakem-pakem hukum alam itu, akhirnya pohon itu tetap kelihatan indah. Bahkan sekarang ini kan saya lihat ya, apa seni bonsai itu kan dinamis. Ada perubahan dari masa-masa tahun 90-an yang relatif upset broom,
ada bayangan imajiner bulat. Kalau sekarang kan udah mulai lebih detail. Untuk tajuk itu awan-awannya di split yang seperti itu. Jadi apa ya, yang gaya lama dan sebagainya, karena ini seni tumbuh dinamis ya itu. Tapi kalau bahan itu memang bonsai itu bonsai lama, dalam keadaan apapun tetap kesan tua yang saya bilang nggak bisa dibeli kecuali menunggu waktu itu ya yang buat aku di situ nilai lebih satu pohon. Jadi ya karya oke lah, tapi karena karya itu kan yang namanya seni tumbuh itu, pohon itu kan given. Kalau pohon itu memang bakatnya bagus, ya ini maaf ya, kadang-kadang kalau pohon itu pada dasarnya bagus, gerak dasarnya, modalnya ada, untuk menampilkan yang indah itu kan relatif nggak susah, karena ada pemikiran kiri, kanan, belakang, ngepen apa, itu kan basic. Tapi yang kalau kita ngomong tua, itu kan butuh dedikasi dan loyalitas yang tinggi. Memelihara pohon itu biasanya berpindah tangan sih kalau umur kita sendiri selesai. Pohonnya lebih lama hidupnya, Pak. Iya. Di situ loh aku yang kadang-kadang ini kita bicara ada ininya. Ada komparasi perbandingan antara seniman bonsai dengan seniman lukis dengan seniman patung ya. Kalau seniman patung itu dengan adanya bahan dan alat, mereka berkarya, berkreasi yang ya namanya seni murni, jadi selesai ya kan. Lukisan juga gitu, ada cat, ada kanvas, jadi. Di situ yang saya cemburu, kenapa mereka diapresiasi? Ya dalam hal ini kita bicara isi perut, masalah angka ya. Dengan angka yang bagus, kita bermain bonsai ini seni tumbuh yang, makanya yang bisa dibilang bonsai yang bagus harus pohon itu minimal 20 tahun di atas di dalam pot dan sebagainya. Tapi penghargaannya begitu remeh, sedih kadang-kadang. Ya kan, karena seni tumbuh kan kita dedikasi, loyalitas tinggi kan, selalu namanya never ending kan, never finish suatu karya. Yang mungkin harganya bisa sama yang cuma dibikin setahun 2 tahun ya, maksudnya dengan jenis yang yang berbeda, mungkin kayak waru misalnya, kadang dibikin 2 tahun 3 tahun, mungkin harganya bisa sama yang 20 tahun itu. Kalau aku lihat yang seperti itu, ya ini namanya kembalinya kan ke trading, ke perdagangan. Perdagangan itu kan banyak faktor. Siapa yang jual, siapa yang beli, siapa yang mulutnya bagus, siapa yang mulutnya kurang bagus. Tergantung siapa yang ini. Permasalahan itu, kalau itu relatif, tidak ada pegangan secara hukum, secara teoritis kan. Itu masalah, kalau orang ngomong masalah pulung, masalah ini, ya rezekinya masing-masing yang seperti itu. Tapi kan segala sesuatu yang namanya seni itu juga kan, kita bicara bonsai, kita training bonsai, mengerjakan bonsai itu nggak ada yang salah, nggak ada yang salah. Tapi kan pada saat yang kurang benar dikerjain, kita ngelihatnya ada ganjalan. Itu tadi bahasanya rasa ya kan, yang tiap orang ya itu beda-beda juga standar. Nah, dengan yang tadi Pak, fenomena budidaya yang massal sekarang terus harganya jadi murah, itu sebenarnya yang diuntungkan siapa Pak sebenarnya? Maksudnya ya bisa kalau secara finansial ya mungkin pedagangnya atau petaninya juga
Kalau di sisi misalnya pembeli itu kolektor apa itu menurut Pak Koko gimana? Maksudnya ya saya yakin kolektor atau siapapun itu akan senang dapat harga murah kan, biasanya seperti itu. Ya sekarang gini ya, akhirnya kembali ke masalah suatu kebenaran yang hakiki ya. Segala sesuatu itu yang emas tetap emas, ya kan? Ya. Yang bagus tetap bagus. Ya seperti yang kita bicarain tadinya itu, bahwa yang bagus itu yang tua, melewati tahapan, ada loyalitas, dedikasi tinggi. Pada saat itu ternyata tidak diapresiasi orang, diapresiasi justru yang instan dan sebagainya. Yaitu hukum pasar itu tadi yang nggak bilang siapa yang jual, siapa yang ini. Kalau kita tadi kamu tanya siapa yang diuntungkan, ya anggap aja semua diuntungkan dan semua dirugikan. Ini memang satu tantangan perjalanan bonsai Indonesia masanya seperti ini yang ya kita harus hadapi. Dan dengan berjalannya waktu kan ada seleksi alam. Siapa yang bisa bertahan, siapa yang ini, atau jadi kita nggak bisa nyalain siapa, tidak bisa menganggap dirugikan atau diuntungkan. Relatif sama. Berarti nanti tetap untuk jenis bonsai pun itu jenis pohon misalnya itu akhirnya ya itu tadi yang tak bicara yang kan hukum alam, hukum pasar yang nantinya terseleksi sendiri. Kalau sekarang bonsai waru lah kita bicara itu ya, maaf untuk yang sampai semua orang bermain waru, atau anting putri yang istilahnya formal itu hampir semua orang buat, dan sekarang produk itu sudah mulai membanjiri pasar. Bonsai bogel-bogel bagus-bagus dan seperti itu. Ya itu perjalanan bonsai, tapi kan nanti harus kita ingat yang namanya tren, ya namanya mode itu kan berputar. Saat ini mungkin zamannya jenis ini, nanti kapan jenis ini, nanti jenis ini. Itu kalau udah berjalan sekian lama pasti manusia ini kan pembosan, pasti ada kejenuhan, akhirnya mencari alternatif yang lain. Ya itu yang ditunggu itu aja. Kalau kita mau merubah hukum pasar, apa yang terjadi nggak bisa, nggak ada yang disalahkan, nggak ada yang dibenarkan. Berarti memang siklusnya seperti itu. Ya itu yang kita harus hadapi. Yang sekarang lagi tren itu ya memang pernah terjadi juga sebelumnya. Gitu ya, Pak. Nah dari pengalaman Pak Koko selama ini main bonsai itu biasanya tren itu muncul kenapa Pak? Ada tren itu untuk jenis misalnya? Untuk jenis tuh kebiasaan yang saya tahu ya ini ya. Biasanya tren itu ada orang jadi suka, ya kita bicara dulu ya, mungkin sebagai contoh di kota kita sendiri di Jogja waktu Munas 2011 apa ya, nah itu kan the bestnya cemara udang. Nah, itu cemara udang nanti naik daun, nanti apa jenis yang lain akhirnya ya itu beberapa kolektor atau penggemar bonsai yang ini, oh ini jenis yang lagi tren itu. Biasanya karena pameran menang gitu. Iya, pameran besar biasanya. Nah terus sekarang kan ada fenomena yang bikin yang ukuran small, bogel itu juga faktor itu juga mungkin. Iya jelas itu pengaruh. Dan mungkin yang membuat acara itu juga ngelihat ya, oh sekarang banyak anak muda yang ya ini maaf dengan secara sosial ekonomi yang terjangkau, bisanya
beli pohon yang kecil atau mengerjakan pohon yang kecil. Mereka anak muda kan ya pemuja sesuatu yang instan, yang cepat, yang tidak butuh proses yang jelimet, yang bikin pusing, ya kan. Akhirnya ya itulah pohon yang medium ke bawah yang jadi ini. Terus ya kebetulan temen di Bali yang bikin acara memfasilitasi mereka semua dengan tugas itu. Akhirnya semua ya animonya ke arah sana semua. Iya. Kalau terus ke depan juga mungkin ya karena apa ya? Ya selain tadi yang Pak Koko bilang mungkin karena keterbatasan lahan, misalnya di kota besar tinggal di apartemen atau di itu semuanya saling menunjang. Saling menunjang. Hanya ukuran tertentu itu jadi mereka yang mulai dengan lahan terbatas di perumahan-perumahan kepingin punya bonsai. Itu salah satu juga jalan keluar ya. Berarti yang pameran seperti misalnya The Max atau di Jogja kemarin ada The Minion itu mungkin wadahnya Pak ya. Memfasilitasi mereka itu sehingga akhirnya itu menjadi ya new wave, gelombang baru, yang tren baru. Komentar di video saya itu kalau yang ada budidaya sekian hektar gitu kadang ditanya, ini nanti jualnya kemana gitu, kadang orang-orang yang awam lah kita bilang itu kadang ngelihat seperti itu, seperti pertanian umumnya mungkin kan mereka dijual ke sini kan udah ada pasarnya. Mungkin sebenarnya kalau Pak Koko melihat pasar bonsai ini sebenarnya sebesar itukah gitu loh Pak, sampai teman-teman berani budidaya sangat-sangat luas seperti itu. Ini maaf ya kalau aku ngelihatnya ya secara jujur, dan mungkin juga ada beberapa temen yang aku tanyain, kebanyakan mereka bukannya money oriented, tapi kalau kita tanyakan permasalahan itu, kamu bisa jual enggak, terus yang kamu investasikan itu kembali atau enggak, mereka jawabannya simple. Yang penting hatiku seneng. Kalau sudah bicara gitu, itu yang orang nggak tahu. Dan satu lagi, ini yang tersembunyi, ini maaf ya, maaf sekali, bukannya apa. Mereka mencari jati diri, istilahnya, ya ini maaf, tujuannya show off, menunjukkan bahwa aku punya banyak, aku bisa ini. Ya ini maaf, nggak niat ini ya. Itu selain hatiku seneng, ada mereka pengen eksistensinya diakui lah. Kalau secara komersil nilainya itu Pak? Kalau menurut hitunganku gini ya, dulu kan sering orang ngomong kita bermain bonsai itu iseng-iseng berhadiah, kalau kita nanam di lahan dan sebagainya kan. Ngomongnya celengan kan. Ini tabungan untuk masa depan. Tabungan itu masuk akal kalau lahan itu tidak sewa. Pertama tidak sewa dan dikerjakan sendiri dan relatif dekat rumah. Jadi pada saat mood kan kita bicara seni ya, seni kan bicara passion, bicara sense of art, bicara kepekaan kita berkesenian tuh pada saat ada ide, kalau dekat rumah kan langsung eksekusi. Yang seperti itu masuk akal sebagai celengan. Tapi kalau tempat itu nyewa untuk pemeliharaannya atau berkaryanya, itu berbudayanya memakai tenaga yang bayar dan sebagainya, secara modal besar, secara pembukuan, kalkulasi, kayaknya ya aku pribadi agak susah. Karena kalau kita bicara
hobi apapun itu kan pasar sempit. Iya. Kita lihat yang lain lah, yang paling gampang itu ikan sama burung ya kan. Pada saat yang apa jenis-jenis itu gampang dibudidayakan, sehingga akhirnya produksinya Banyak melimpah daripada permintaan, ya itu akhirnya nggak make sense lagi kan sebagai suatu bisnis kan, modalnya nggak kembali kan, atau tidak menghasilkan itu, merugi. Tapi ya kalau kita lihat teman-teman yang di Jogja mungkin yang ya kita bisa bilang budidaya berhasil itu kayaknya yang nggak terlalu luas-luas ya Pak lahannya. Seperti Pak Koko bilang mungkin cuma di sebelah, di samping rumah dikerjakan sendiri. Berarti ada mungkin karena modalnya nggak banyak itu mungkin ya Pak. Iya, dan apa yang seperti itu karena jadi gini ya, itu kayak seperti tabungan, seperti celengan, apa secara angka, secara kalkulasi menghasilkan, tapi sesaat karena lahannya sempit akhirnya dia kehabisan produk, terlalu pintar jualnya kan. Iya. Yang seperti itu. Jadi kalau apa ya mungkin kita nyebut beberapa nama ya. Tadi yang paling menguntungkan ya ini pialang. Jadi ada beberapa teman kan yang online jadi jualin ya. Iya. Bahkan broker juga dia berani beli borongan dijual aja lewat online yang secara angka beli 10 laku 10,5 laku 11 jual putar terus ya, itu juga membantu pembudidaya sih. Menurut saya kalau kita bicara bonsai berarti kan kita bicara hobi. Kalau kita udah bicara hobi, yang nomor satu kayak yang tadi beberapa temen yang tak tanya, yang penting hatinya seneng kan. Itu aja udah ketemu itu. Kalau kita ngomong untung rugi, bonsai itu pasar sempit, dan tiap orang itu apresiasinya standarnya beda-beda. Kalau kita mau ikutin capek. Kalau orang beli juga biasanya beli sekali terus udah cukup ya Pak. Ya dia mau beli lagi asal lebih bagus dari yang sebelumnya dan lebih murah dari sebelumnya. Iya.